Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semua. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sociopreneur, di mana sociopreneur ini adalah satu jenis bisnis ya, seseorang yang menjadi entrepreneur tapi untuk bidang sosial. Jadi ini adalah hal yang sangat unik gitu ya, yang memang baru di era digital milenial ini muncul istilah sociopreneur. Sebelumnya mungkin ada ya sesuatu profesi di bidang sosial atau kita bilangnya yang non profit ya atau nirlaba. Tapi hari ini saya mau jelasin tentang bagaimana Anda mempersiapkan diri kalau mau masuk di dunia sosial. Ya, kita melakukan aktivitas, kita melakukan sebuah upaya, tapi areanya adalah area sosial. Nah, hari ini juga nanti ada narasumber kita yang akan bercerita tentang bagaimana membuat sebuah usaha restoran ya. Kalau kita nyebutnya sekarang ini restoran itu adalah restopreneur gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu nanti akan bisa menyimak penjelasan dari Pak Agung ya. Pak Agung Santoso ini adalah konsultan dan coach di bidang restopreneur ya, restoran. Nah, Bapak Ibu, saya masuk kepada sociopreneur ya. Kita sering mendengar istilahnya. Apa sociopreneur itu? Sociopreneur sebenarnya adalah satu usaha sosial yang bertujuan berkontribusi untuk bermanfaat bagi kesejahteraan banyak orang. Jenis-jenis usaha sociopreneur ini sangat beragam, mulai dari sektor lingkungan, kesehatan, pendidikan, atau sektor-sektor lain yang sebenarnya dibuat oleh seorang sociopreneur karena peduli akan lingkup dan lingkungan sosial. Ya, Sosiopreneur itu dari kata apa? Sebenarnya dari dua gabungan kata, ada istilah sosial sama ada istilah entrepreneur. Sehingga mulailah muncul yang namanya sosiopreneur. Ya, sosiopreneur ini adalah sebuah usaha yang bertujuan sosial, tapi apakah bisa coach kita membuat sosiopreneur ini menghasilkan uang untuk kita juga dapat uang jasanya? Oh, bisa sekali, tapi memang tujuannya bukan sebagai profit oriented, tapi dia social oriented. Nah, sociopreneur itu bagaimana sih prosesnya sehingga orang yang membuat bisnis sociopreneur ini bisa berimpact kepada lingkungan. Terus dia juga mempengaruhi kondisi sosial yang ada sehingga kondisi sosial itu berubah menjadi sesuatu yang lebih baik. Jadi ada beberapa hal proses gitu ya. Yang pertama adalah sosiopreneur ini biasanya muncul karena ada kondisi sosial ekonomik yang tidak sebagaimana mestinya. Misalnya tentang sampah yang mengganggu. Atau mungkin tentang pengolahan plastik yang bisa diambil dari daur ulang plastik. Atau mungkin yang berhubungan dengan pendidikan seperti membantu anak-anak putus sekolah atau anak-anak jalanan sehingga bisa bersekolah kembali. Atau juga ada beberapa yang di unsur kesehatan memberikan atau mengumpulkan dana untuk memberikan bantuan kesehatan bagi orang-orang kurang mampu. Nah, ini semua sebenarnya untuk apa? Untuk lingkungan sosial. Jadi ada society environment, lingkungan sosial yang perlu dibantu. Ya, terjadinya bencana alam, terjadinya satu kondisi yang mengakibatkan seperti sekarang ini virus ya bagi orang-orang yang nggak mampu ya mereka membuat sebuah komunitas yang nantinya mungkin akan membantu orang-orang tersebut dengan saling subsidi silang. Nah, society lingkungan ini biasanya membuat apa? Dia membuat metodologi dan social activity yang biasanya bentuknya dalam bentuk community. Nah, inilah yang akan membantu sosial dan economic condition menjadi lebih baik. Dan banyak orang yang membangun bisnis ini awalnya hanya sekedar membantu. Ternyata ada di luar sana orang-orang yang mungkin memiliki misi yang sama, memiliki keinginan yang sama untuk membantu orang lain yang kesusahan, sehingga dia mengakomodir. Nanti saya kasih lihat contoh-contoh beberapa socialpreneur gitu ya, yang benar-benar sukses gitu ya, dia bisa membantu orang lain dan dia juga bisa mengelola dana dari masyarakat untuk kembali lagi kepada orang yang membutuhkan. Nah, ada beberapa istilah tentang sociopreneur. Makna dari sociopreneur dari beberapa pandangan yang berbeda.
Kalau kita dulu menyebutnya bahwa ini adalah perusahaan publik yang non-profit management. Ya, ini biasanya muncul diadopsi dari keterampilan bisnis di sektor publik. Ya, lembaga non-profit dengan pengelolaan efisien. Bisa aja seperti PMI. Ini juga perusahaan non-profit. Terus ada lagi mungkin Amil Zakat. Ya, lembaga-lembaga yang ada di sektor sosial. Nah, yang kedua dari kacamata corporate social responsibility. Pemerintah punya aturan bahwa perusahaan korporasi khususnya perbankan harus mengucurkan dana ya minimum 5% untuk sektor sosial. Dalam bentuk apa? Corporate social responsibility. Sehingga muncullah proses-proses kewirausahaan sosial dalam perusahaan nirlaba. Ya, atau perusahaan itu sendiri membuat perusahaan yang sifatnya sosial. Jadi ada yayasan sosial, seperti televisi ada apa namanya hotline number untuk tanggap bencana. Nah, kayak gitu-gitu tuh membantu sehingga orang lain bisa juga ikut menyumbang ke rekening bantuan tersebut. Yang ketiga, non-profit income generation. Artinya apa? Ya, di sini muncul sebuah perusahaan baru dari perusahaan inti yang tadi saya bilang untuk menggalang dana untuk juga menjalankan corporate social responsibility-nya. Yaitu adalah mengkomersialisasi organisasi nirlaba. Jadi misalnya ada perusahaan nirlaba, ya bagaimana dikomersialisasi sehingga tidak profit oriented tapi bisa digunakan sebagai sentral untuk membantu orang lain lagi. Atau sektor sukarela nirlaba dengan adopsi pendekatan kewirausahaan. Misalnya sebuah perusahaan membuat koperasi atau yayasan yang membantu orang lain atau anggotanya yang sifatnya non-profit. Atau usaha sosial lainnya. Nah, dari tiga hal ini, di zaman sekarang itu muncul yang namanya social entrepreneur organisasi. Ini didorong oleh misi kemanusiaan. Ya, bisnis yang mungkin lebih tumbuh karena dia benar-benar dalam bidang sosial yang diinginkan. Bisnis yang fokus pada tujuan sosial dan bisnis bertujuan sosial. Kenapa ada kata-kata bisnisnya? Bisnis ini juga menghasilkan income untuk bisa memberikan jasa untuk para anggotanya. Ini dimungkinkan karena ada aturannya. Tapi dia mungkin masuk kepada yayasan sosial. Dan sekarang ini banyak yang sifatnya online, sehingga orang mudah untuk mendonasikan uangnya, sehingga ini menjadi social entrepreneur yang kita kenal sekarang. Nah, untuk membangun bisnis sociopreneur ini, kita harus membangun beberapa hal, Bapak Ibu, yaitu membangun cara pola pikir yang berbeda, ya, membangun pola diri yang berbeda, membangun pola kerja yang berbeda dalam sektor sosial. Ini halnya berbeda jika Anda masuk ke bisnis. Anda nggak bisa pakai value bisnis di perusahaan sosial atau perusahaan nirlaba, nggak bisa. Pola pikirnya berbeda. Ya, pola dirinya berbeda, pola kerjanya berbeda. Apa yang harus Anda lakukan? Ya, yang kita kenal dengan thinking, being, and doing. Pastikan Anda tahu dan paham tentang dunia atau bidang sosial yang Anda terjun, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, sehingga Anda tidak salah jalan di situ. Dan pola diri di sini contohnya adalah value Anda sebagai seorang sociopreneur. Harus sabar, ikhlas gitu ya. Mungkin ditolak orang, Anda harus siap. Ini berbeda dengan bisnis secara umum. Dan juga pola kerja yang perlu Anda buat sehingga Anda menjadi efisien dan mudah. Bukan berarti Anda membuat sociopreneur Anda sibuk di situ tapi nggak ada uangnya sehingga Anda frustasi dan akhirnya tidak meneruskan, itu salah juga. Nah, ketiga hal yang diubah ini tentu akan membedakan atau membuat hasil yang berbeda, Bapak Ibu. Ini yang perlu kita lakukan. Kita nggak cukup hanya dengan merubah pola pikir, tapi kita nggak mempersiapkan pola diri yang cocok. Atau bahkan mengatur pola kerja yang efisien untuk kita bisa menjalankan aktivitas atau lembaga sosial kita nanti. Kita nggak berpikir terlalu besar. Kita berpikir yang kecil pun, tetap kita harus punya yang namanya thinking, being, doing yang benar-benar tepat untuk kita miliki. Ini hal yang simple. Ya, Coach, bagaimana caranya saya siap, Coach? Dan bagaimana caranya saya tumbuh untuk bisa membuat diri saya bisa maju terus menjalankan sociopreneur bisnis saya? Oke, lihat Bapak Ibu, bangun 5 kualitas diri. Bagaimana Anda membangun 5 kualitas diri? Yang paling utama, pertama, kualitas guru Anda siapa?
Siapa yang akan dampingi Anda untuk belajar, untuk Anda bisa siap, dan juga mereka mau berbagi pengalaman untuk jalanin aktivitas usaha sosial Anda ini. Yang kedua, kualitas ilmu seperti apa yang harus Anda miliki, harus Anda pelajari, dan harus Anda bisa terapkan di bisnis sosial Anda atau usaha sosial Anda. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai kualitas impian. Jadi, kalau Bapak dan Ibu di sini ingin menjalankan sesuatu usaha sosial, tidak cukup dengan hanya punya guru dan punya ilmu. Ya, Anda harus punya visi yang besar. Anda harus punya misi yang kuat. Sehingga impian Anda itu seperti apa jika bisnis sosial ini tumbuh. Karena itu harus dimiliki dan Anda akan menarik orang-orang yang memang satu visi dan satu misi sehingga impian bersama bisa dicapai. Bukan berarti perusahaan sosial nggak boleh punya impian ya Bapak Ibu ya. Justru ini adalah sumber motivasi Anda. Yang keempat adalah bagaimana kualitas Anda mengevaluasi. Ya, mengevaluasi ilmu, mengevaluasi implementasi, mengevaluasi semua hal yang Anda persiapkan untuk Anda mudah mencapai target Anda. Baru kualitas terhadap action. Sehingga hasilnya akan berkualitas. Nah, setelah Anda tahu bagaimana Anda mempersiapkan kualitas diri tadi, bagaimana Anda mempersiapkan perubahan cara berpikir, cara mengelola pilot diri, dan juga cara bekerja, tentu Anda harus punya metodologi apa yang harus Anda lakukan untuk Anda siap. Saya share di sini, ya ada namanya metodologi training. Anda ikut training untuk dapetin pengetahuan. Anda cari mentor, orang-orang yang memang bisa membantu Anda karena dia punya pengalaman, sehingga Anda dapat pengalamannya. Dan carilah seorang coach untuk Anda bisa paham tentang metodologi bagaimana Anda siap menjalankan bisnis Anda. Jadi Bapak Ibu, bedakan seorang coach sama seorang trainer. Seorang coach sama seorang mentor, bahkan konsultan. Itu beda kerja. Beda cara Bapak dan Ibu mendapatkan input dari mereka. Jadi nggak bisa seseorang bilang dia coach, tapi dia banyak ngajarin ilmu aja. Anda tidak paham tentang apa yang bisa diterapkan atau bisa diimplementasikan dengan metodologi yang Anda punya. Atau Anda hanya punya mentor yang sebenarnya dia hanya punya pengalaman, tapi dia nggak punya ilmunya. Ini bahaya juga, Bapak Ibu. Tapi seorang coach, dia akan membantu Bapak Ibu untuk bisa menggunakan ilmu dan bisa menggunakan pengalaman dalam metodologi yang tepat. Nah, ini 3 hal yang perlu Bapak Ibu camkan. Jadi bukan berarti Bapak Ibu, coach saya ikut training ini, terus Anda memulai dengan pengalaman yang minim, Anda tidak punya mentor, Anda tidak pernah bertanya kepada orang yang sudah menjalankan bisnis yang sama, yang lebih dulu dari Anda. Itu akan membuat Anda jadi bingung apa yang harus dilakukan. Tapi bukan berarti Anda setelah punya ilmu dan punya mentor, Anda merasa bahwa Anda sudah siap untuk menjalankannya. Perhatikan dulu, review dulu. Apakah Anda paham sekarang bagaimana menggunakan metodologi yang tepat di ilmu dan pengalaman yang saat ini, di kondisi yang berbeda, di orang-orang yang berbeda. Ini yang dilakukan oleh saya sebagai seorang coach mendampingi klien-klien saya. Jadi saya ini bukan subjek Bapak Ibu. Saya ini adalah orang yang menjadi facilitator. Orang yang membantu Bapak Ibu menjalankan apapun aktivitas atau apapun bisnis dan usaha untuk mencapai impian. Disinilah bagaimana Bapak Ibu bisa membedakan antara coaching, training, dan mentoring. Jadi kalau orang memberi coaching itu bukan kasih training ilmu, enggak. Kalau Bapak Ibu lihat beberapa slide saya, itu slide-nya isinya metodologi semua. Ya, karena ilmu Bapak Ibu bisa cari bukunya. Pengalaman Bapak Ibu bisa cari orang yang berpengalaman. Tapi seorang coach bertanya kepada Bapak Ibu dalam metodologi struktur yang jelas.